Hai, Assalamualaikum, ketemu bareng gue Jay di Zyukazen Studio. Di video kali ini, gue bakal share beberapa basic tools yang harus kita punya kalau kita mau mulai ngerakit Gundam. Tapi sebelumnya nih, buat kalian teman-teman muslim, kalau kalian baru nonton video ini dan kalian belum sholat, ada baiknya videonya kalian pause aja dulu. Kalian ambil wudhu, sholat, dan kalau udah beres, baru deh kalian lanjut nonton videonya. Jadi jangan sampai nih kesibukan dan kegiatan kita sehari-hari sampai bikin kita lalai dari yang namanya ibadah, oke? Kalau udah beres, kita lanjut ke topik. Jadi tools pertama yang harus kita punya kalau kita mau mulai ngerakit Gundam itu nggak lain dan nggak bukan adalah nipper atau tang potong. Nah di sini tuh gue punya dua jenis nipper ya. Yang pertama ini jenisnya yang double blade, kelihatan nggak? Ini dari merek Plato dan kalau dari segi harga ini tuh bisa dibilang paling murah. Ini cuma 20 ribuan dan gue beli di online shop. Kalau yang dua ini jenisnya yang single blade dan keduanya dari merek Manhwa. Ini juga sama-sama buat pemula ya. Yang biru ini harganya 90.000, kalau yang hitam ini harganya 170.000. Kalau ngomongin soal kualitas hasil potongan, udah jelas lah ya. Nipper punyanya Plato ini tuh hasilnya paling jelek dan paling kasar. Ya wajar, namanya juga ini nipper murah, harganya cuma 20 ribuan. Sementara untuk kualitas hasil potongan dari single blade nipper punyanya Manhwa, dua-duanya ini nih, sejauh pengalaman gue sih bisa dibilang jelek enggak. Dibilang bagus, ya lumayan lah ya buat ukuran nipper pemula. Dan kalau mau dibandingin nih, kualitas hasil potongan antara nipper Manhwa yang hitam sama yang biru ini yang harganya 170.000 ini feel-nya lebih enak, lebih empuk. Sementara untuk yang harganya 90.000 ini sedikit lebih keras pas kita motongin part. Meskipun tetap yang harganya 90.000 ini nih punyanya Manhwa masih jauh lebih bagus ketimbang nipper punyanya Plato yang harganya cuma 20.000. Jadi kalau misalkan kalian nanya, jadi gue mendingan beli yang mana nih bang? Mendingan beli Manhwa yang 170.000, yang 90.000, atau beli Plato aja yang harganya 20.000? Ya jelas jawabannya itu gue ngerekomendasiin kalian buat beli si Manhwa yang harganya 170.000 ini. Karena ini tuh paling bagus di antara ketiga nipper yang ada ini. Alternatifnya kalau kalian misalkan budgetnya agak minim, kalian bisa beli yang warna biru yang 90.000. Meskipun kualitasnya ini nggak sebagus yang 170.000, tapi ini masih enak, masih lebih bagus ketimbang si Plato yang harganya 20.000. Nah, sekarang gue mau coba kasih lihat hasil potong kalau kita pakai nipper Plato. Kelihatan nggak? Agak kasar kan ya? Stress marknya juga ini kelihatan banget. Jelas. Hampir merata di seluruh permukaan potong. Sekarang coba kita bandingin sama single blade nipper Manhwa yang warna biru. Sedikit lebih rapi ya. Meskipun dari segi stress mark ini masih tetap kelihatan jelas. Tapi ini nggak seberantakan hasil potong si nipper Plato tadi. Sekarang coba kita pakai single blade nipper Manhwa yang warna hitam. Kelihatan nggak? Hasil potongnya tuh bisa dibilang paling rapi dibanding kedua nipper yang lain, meskipun tetap untuk stress mark di sini masih kelihatan juga. Meskipun nggak separah dari hasil kedua nipper yang lain ya. Basic tools kedua yang harus kita punya kalau kita mau ngerakit Gundam itu adalah pen cutter. Kayak gini nih. Kalian bebas bisa beli merek apa aja. Yang gua punya ini mereknya VTech. Gua beli ini tuh di Balubur Town Square, harganya 52.000. Dan ini tuh udah sepaket. Isinya batang pen sama 6 blade yang bentuknya beda-beda, masing-masing dapat satu. Dan kalian itu mesti ingat ya, pen cutter ini tuh beneran tajam banget. Jadi kalian benar-benar harus ekstra hati-hati pas kalian pakai. Dan ini tuh fungsinya buat motong atau ngikis nubark yang masih nyisa atau nempel di part yang udah kita potongin atau kita pisahin dari runner pakai nipper sebelumnya ya. Lanjut ke basic tools ketiga, yaitu cutting mat atau cutting pad. Ini nih. Ini tuh secara fungsi dasar udah jelas ya, berfungsi sebagai alas tempat kita ngerakit Gundam atau model kit. Dan ini juga berfungsi sebagai alas tempat kita motongin stiker, decal, part, atau nubark supaya kita nggak ngerusak permukaan meja. Si cutting mat ini sendiri bisa dibilang punya ukuran yang lumayan banyak ya, mulai dari A5, A4, A3, A2. Terus merek mana nih yang mesti dibeli atau dipakai? Bebas, kalian bisa beli atau pakai merek manapun yang menurut kalian murah tapi bagus. Untuk merek SDI ini sendiri menurut gue sih udah lumayan bagus, dia punya fitur yang namanya self-healing surface. Dan kalau soal harga, untuk yang ukuran A3 ini ada di kisaran 55.000 sampai 70 ribuan tergantung tempat kalian beli.
Kalian bisa beli secara online atau langsung beli di toko-toko ATK, itu banyak kok yang nyediain. Basic tools keempat yaitu Gundam atau Gunpla part opener, kayak gini nih. Dari segi fungsi keduanya itu sama aja, yaitu buat ngebuka atau ngebongkar part Gundam yang mana kita salah pasang. Terus bedanya di mana? Ya jelas, bedanya itu dari segi bentuk, bahan, sama kualitas. Yang bahannya metal ini, kelebihannya dia tuh lebih kuat, lebih kokoh. Dari segi bentuk juga dia tuh lebih enak buat dipegang ya, lebih ergonomis. Cuman kelemahan dari yang bahannya metal ini, harganya tuh lumayan mahal. Gua tuh beli ini online, harganya 50 ribuan. Nah, kalau yang bahannya plastik ini, kelebihannya tuh dia harganya murah banget, cuman 3.000 doang. Kelemahan dari part opener yang bahannya plastik ini tuh ada di bagian tepi atau ujung si openernya. Ini nih. Makin sering kalian pakai buat ngebuka atau ngebongkar part Gundam, maka si bagian tepi atau ujung openernya ini tuh bakal makin tumpul karena seringnya kena gesekan, kayak punya gua ini nih. Bisa dibilang tingkat kelancipan dari tepi atau ujung si part opener ini tuh penting banget. Kenapa? Makin dia lancip, maka dia bakal makin gampang buat masuk ke sela-sela SIM lain dari part Gundam yang mau kalian buka atau bongkar. Makin dia tumpul, ya makin susah. Jadi buat kalian yang mutusin buat beli part opener yang bahannya plastik kayak gini, gua saranin kalian belinya lebih dari satu buat cadangan. Bisa misalkan kalian beli 2, 3, atau 4 pieces. 3.000 kali 4, 12.000. Masih kehitung murah banget kan? Kecuali nih kalau kalian budgetnya punya lebih. Gua saranin kalian beli yang bahannya metal kayak gini. Kenapa? Yang bahannya metal ini tuh jelas lebih kuat, lebih kokoh. Dia nggak bakalan gampang kekikis atau gampang tumpul ya. Meskipun dia sering banget kena gesekan dari part-part Gundam yang kalian buka. Kita lanjut ke basic tools yang kelima, yaitu amplas. Nah, buat kalian yang ngerakit Gundam dan pengen hasilnya itu bersih, rapi, dan mulus, maka kalian butuh yang namanya amplas. Terus, apa sih gunanya si amplas ini? Nah, si amplas ini tuh fungsi dasarnya itu buat ngemulusin atau ngehalusin permukaan part Gundam. Terutama dari sisa-sisa nummark yang masih kelihatan dari part Gundam yang udah kalian potong pakai nipper atau pen cutter sebelumnya. Di dunia pergundaman sendiri, sejauh yang gua tahu, ada beberapa jenis amplas yang paling umum dipakai. Yang pertama itu ada yang namanya sanding paper, yaitu amplas yang bentukannya lembaran kertas. Ada juga yang namanya sanding sponge, yaitu amplas yang bentukannya busa kayak gini. Dan untuk amplas yang bentukannya busa kayak gini tuh umumnya ada 4 grade atau tingkat kekasaran. Yang pertama itu yang paling kasar, yang jenis fine, yang agak halus, super fine, halus, ultra fine, dan yang paling halus, micro fine. Dan kalau ada yang nanya, misalkan bang, gue boleh nggak sih pakainya salah satunya aja, misalkan yang microfine aja, atau ultrafine aja, atau superfine aja, atau fine aja? Jawabannya, enggak. Kalau kalian pengen hasil amplasan kalian itu bagus dan mulus, maka kalian harus pakai keempat-empatnya secara berurutan, mulai dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Nggak boleh kalian pakainya secara mencrok-mencrok, misalkan dari yang microfine dulu, terus superfine, lanjut ultrafine, yang paling terakhir fine. Enggak. Itu dijamin hasilnya tuh bakal kasar, nggak bagus. Si sanding sponge ini sendiri itu biasanya dijual udah satu paketan atau satu set mulai dari yang fine sampai microfine. Ukurannya itu ada yang full size, ada yang udah dipotong-potong kecil kayak punya gue ini nih. Nah, untuk yang udah dipotong-potong kecil, ukurannya itu rata-rata 6 x 7 cm. Sementara untuk yang full size-nya itu ukurannya tuh 11,5 x 14 cm. Harganya untuk yang full size per grid-nya per lembarnya itu ada di kisaran 25.000 sampai 30.000. Sementara yang udah dipotong kecil-kecil ukuran 6 x 7 cm ini rata-rata harganya di kisaran 7.500-an. Jadi kalau dihitung-hitung nih, kalau kalian beli satu paketan yang ukuran kecil 7.500 x 4, 30.000. Untuk yang full size-nya sendiri, misalkan kita hitung yang harganya paling mahal ya, 30.000 x 4, 120.000. Jadi kalau kalian nanya, misalkan, jadi bang, gue mending beli yang mana nih, yang udah dipotong kecil-kecil aja atau yang full size-nya aja? Saran gue nih, kalau kalian ada budgetnya, mending kalian sekalian aja belinya yang full size, buat stok juga. Tapi kalau kalian budgetnya minim, ya kalian beli yang udah dipotong-potong kecil kayak gini juga udah cukup. Sayangnya buat yang jenis sanding paper atau amplas yang bentuknya lembaran kertas belum bisa gue review, soalnya gue belum punya. Tapi insya Allah kedepannya kalau gue udah punya bakal gue review juga kok. Lanjut ke basic tools yang ke-6, ini tuh masih ada hubungannya sama sanding sponge yang udah kita bahas tadi. Nah ini tuh namanya nail buffer atau nail polisher. Si nail buffer ini tuh punya fungsi buat ngembaliin tekstur atau permukaan mengkilap dari part Gundam yang udah kita amplas. Yang punya gue ini tuh ada 7 step ya, mulai dari yang paling kasar sampai yang paling halus atau step 7 polish and shine atau mengkilapkan. Nah di pasaran sendiri nih setahu gue bentuknya tuh ada 2 ya, yang panjang membulat kayak gini sama yang bentuk balok. Harganya sendiri tuh kisaran 5.000-an sampai 10.000. Jadi kalian kalau beli bisa beli lebih dari satu buat cadangan. Nah dari 7 step yang ada nih, gue tuh paling sering pakainya yang step 7-nya aja, yang polish and shine. Kenapa? Karena sebelumnya kan gue udah pakai sanding sponge, jadi untuk yang step 1 sampai 6 yang ada di nail buffer itu udah diperluin lagi. Meskipun ya kadang dalam situasi tertentu gue juga masih suka pakai nih. Ini udah rusak sih, harus gue beli yang baru kayaknya.
Ngerakit Gundam tuh kayaknya nggak lengkap kalau kita nge-skip yang namanya tahap panel lining. Nah, buat basic tools yang ketujuh nih, gue bakal nge-spill beberapa alat yang biasa dipakai buat panel lining. Pertama ada yang namanya Gundam marker, kayak gini nih. Nah, si Gundam marker ini sendiri itu dibagi dua jenis ya. Pertama ada yang namanya drawing type, ini tuh harganya kisaran 35.000. Yang kedua ada yang namanya pour type, dan ini tuh harganya sekitar 45.000 sampai 50.000. Dan perbedaan di antara kedua Gundam marker ini tuh ada di cara pengaplikasiannya. Untuk yang drawing type, cara pengaplikasiannya tuh sama halnya kayak kita ngegambar, kayak gini nih. Cukup kita tarik garis aja di sepanjang paritan line sampai si tintanya kelihatan jelas. Nah, kelihatan ya. Kalau untuk yang pour type, caranya beda lagi. Pertama kita kocok dulu biar cepat keluar, maksudnya biar tintanya merata. Udah gitu baru kita tekan dikit aja di sini nih. Nah, ini tuh otomatis nanti si tintanya bakal ngalir di sepanjang paritan line. Tinggal kalian ulangi aja di beberapa bagian sampai si tintanya itu ngalir merata. Nah, kelihatan ya? Lumayan jelas kan? Kalau mau nyari versi murahnya, kalian bisa beli yang namanya drawing pen dari merek Snowman, kayak gini nih. Ini tuh murah banget, harganya cuma 10.000 atau 12.000, dan bisa kalian beli di toko ATK. Gua sendiri biasa pakai yang nomor 0,05 sama 0,1. Cara pengaplikasiannya sendiri tuh sama Gundam marker yang tipe drawing. Untuk kualitasnya jujur nggak terlalu beda jauh. Untuk yang Gundam marker sedikit lebih bagus ya dari yang merek Snowman ini. Tapi kalau kalian punya budget lebih, kalian juga bisa beli yang namanya Tamiya Panaline Accent Color. Kayak gini nih. Ini tuh harganya agak mahal ya, kisaran 75.000 sampai 85.000. Cara pengaplikasiannya juga cukup gampang. Pertama kita kocok dulu. Terus kita buka. Nah, cukup kita tempelin aja. Dikit kayak gini. Mirip kayak kita pengaplikasiannya si Gundam marker yang tipe pour tadi ya. Kayak gini nih. Nah, otomatis si tintanya bakal ngalir di sepanjang parit panel line. Kayak gini. Udah cukup? Jelas ya? Tinggal kalian tunggu aja sampai kering. Satu poin penting yang nggak boleh kalian lupa nih, begitu kalian beli yang namanya Gundam marker atau Tamiya Panaline Accent Color, kalian juga harus beli yang namanya Gundam marker eraser, kayak gini. Atau Tamiya enamel thinner, kayak gini, yang X20 ya. Ini tuh fungsinya buat ngebersihin atau ngehapus sisa-sisa dari tinta yang bleber, kayak gini nih. Cara pengaplikasiannya juga ini nggak susah ya. Coba bentar. Kalau kita mau pakai yang Gundam marker eraser, kita tinggal tekan aja kayak gini sampai si cairannya keluar. Udah gitu kita pakai cotton bud buat ngapus. Nah, bersih kan? Nah, kalau kita mau pakai yang namanya si Tamiya enamel thinner, mirip sih cara pakainya. Tinggal kita celupin aja si ujung cotton bud, dikit aja, jangan banyak-banyak. Terus kita oles-olesin pelan-pelan nih di bagian pinggir tinta yang melebar ini. Nah, otomatis dia kehapus, kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan kan? Nah. Nah, bersih kan? Tinggal kalian ulangin aja di semua bagian yang melebar sampai benar-benar kelihatan rapi. Nah, buat versi daruratnya nih, seandainya kalian masih belum punya atau belum beli yang namanya Gundam marker eraser atau Tamiya enamel thinner, kalian juga bisa pakai penghapus karet buat menghapus sisa tinta dari panel line yang bleber. Ya meskipun bisa bilang hasilnya tuh kurang rapi atau nggak sebersih kalau kita pakai Gundam marker eraser atau Tamiya enamel thinner. Ini harganya murah sih, berapa ya? 7 ribuan, paling mahal juga 10 ribu nih. Ini bisa kalian beli juga di toko alat-alat tulis. Basic tools ke-8 yang juga nggak boleh kita skip adalah tweezer atau pinset. Nah, si pinset ini sendiri tuh salah satu fungsinya adalah buat ngambil dan nempelin stiker atau decal yang mau kita pasang di part Gundam.
Dan untuk yang mereknya Vetus atau Vetus ini tuh kalau nggak salah harganya 6.000 doang. Murah banget kan? Kalian bisa beli secara online atau bisa juga beli di toko alat-alat tulis. Basic tools yang ke-9, yaitu tisu atau kapas sama cotton bud. Fungsinya apa? Banyak. Salah satunya itu buat membantu kita bersihin tinta penelen yang luber di atas permukaan part Gundam, kayak yang udah gue contohin tadi. Lanjut ke basic tools yang ke-10, yaitu masker. Jadi kita tuh perlu pakai masker juga ya, minimal yang standar kayak gini. Buat apa? Nah ini tuh fungsinya buat nyaring atau nahan partikel atau residu dari part Gundam yang kita amplas. Jadi sewaktu kita ngamplas part Gundam itu pasti kan banyak partikel atau residu yang berterbangan di udara. Nah jangan sampai si partikel atau residu ini tuh keisap sama kita. Soalnya itu bisa berbahaya buat saluran pernafasan. Ini murah kok, di apotek juga banyak, satunya tuh kalau nggak salah 2000-an. Basic tools ke-11 yang bakal gua bahas ini nggak kalah penting sama yang lain, dan sayangnya ini tuh masih dianggap sepele, bahkan diabaikan sama kebanyakan Gunpla builder. Apa itu? Nah ini dia, finger glove atau sarung tangan. Finger glove atau sarung tangan ini tuh fungsinya sebagai alat keselamatan. Jadi kan selama dalam proses perakitan Gundam itu mau nggak mau kita bakal berurusan sama beberapa benda tajam, entah itu nipper, gunting, atau pen cutter. Yang gua pakai ini tuh bahannya kain, mereknya DSPI, harganya 30.000, isinya 6 pieces. Kalian juga bisa beli yang bahannya karet atau silikon. Biasanya tuh harganya lebih murah. Cuma kelemahan dari yang bahannya karet atau silikon itu tuh dia lebih rapuh. Bahannya lebih tipis dan lebih rentan kena sayatan, gampang sobek lah. Dan kelemahan yang lainnya itu karena dia nggak berpori-pori, dia tuh bakal cepat bikin jari-jari kita kegerahan dan keringetan. Beda halnya sama yang bahannya kayak gini. Ini tuh bahannya tebal, lebih kuat, dan lebih resisten terhadap sayatan, dia nggak bakal gampang sobek. Dan karena dia berpori-pori, dia nggak bakalan bikin jari-jari kita kegerahan atau keringetan. Ingat guys, apapun kerjaan lu, jangan pernah nyepelein yang namanya faktor keselamatan atau keamanan, oke? Jangan jumawa, jangan belagu, jangan lu mentang-mentang ngerasa diri lu udah suhu terus lu anggap enteng. Kenapa? Karena nggak peduli, entah lu itu udah suhu atau masih amatir, kita tuh nggak pernah tahu yang namanya musibah atau kecelakaan itu kapan bakal datang dan nimpa siapa. Bisa jadi aja itu nimpa lu, bener nggak? Jadi sekali lagi, utamain selalu keamanan dan keselamatan. Dan jangan lupa juga, sebelum kita ngelakuin aktivitas atau kerjaan kita, apapun itu, berdoa dulu. Supaya kita dihindarkan dari hal-hal yang nggak kita inginkan, termasuk kecelakaan kerja, oke? Dan terakhir, basic tools ke-12 yang bakal gua share itu masih ada hubungannya sama faktor keselamatan. Apa itu? Ini dia, seperangkat alat P3K. Kenapa alat-alat P3K ini mesti kita sediain? Karena kita tuh nggak boleh naif. Meskipun kita udah melakukan antisipasi dengan menggunakan sarung tangan, yang namanya potensi kecelakaan kerja itu tetap ada. Terutama nih buat kalian yang bandel, ngotot kerja tanpa menggunakan alat pengaman. Jadi seandainya pun nih, parah-parahnya kalian kena sayatan pisau atau pen cutter atau nipper, seenggaknya kalian nggak bakalan kelimpungan buat nyari betadine, alkohol, atau rifanol buat jadi pertolongan pertama. Oke? Ah iya, ada yang kelewat nih, satu lagi, sorry. Yang ke-13 berarti ya. Joint fix sama Mr. Semen. Nah, si joint fix ini tuh fungsinya buat bikin joint atau sendi dari part Gundam kalian itu seret. Karena ada beberapa model kit atau Gunpla yang si sendi atau jointnya itu longgar atau loose. Nah, dengan pakai ini bisa jadi solusi. Ini tuh bentukannya tuh mirip kayak kutek transparan kalau nggak salah. Ini tuh gua lupa ya harganya berapa. Kalian bisa searching aja lah di toko online. Nah, kalau Mr. Semen ini tuh fungsinya buat ngerekatin part Gundam yang nggak sengaja patah. Oke? Ini tuh harganya berapa ya? 35.000 atau 40.000 lah kalau nggak salah. Oke deh, kayaknya segitu aja buat sharing kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai beres. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka sama video konten gua. Jangan lupa tetap semangat dalam berkarya, jaga kesehatan, dan yang paling penting, jangan lupa ibadah. Sampai jumpa di video gue yang lain. Assalamualaikum, bye-bye. Aduh, sorry guys, ini tuh gue ada satu tools lagi yang lupa gue sebutin tadi. Jadi yang ke-14 ya. Nah, ini nih, lampu atau lighting tambahan. Jadi ini tuh penting juga. Jadi jangan sampai kalian itu ngerakit Gundam dalam keadaan gelap-gelapan. Soalnya nenek bilang itu berbahaya, oke?